Rumah Sakit Angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Kisah-kisah dari Bang Aldi ini saya suka ya, bahasanya santai, tapi tanpa menghilangkan feel horornya. Oke, kisah Bang Aldi kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Andi, yang harus menjaga temannya di rumah sakit. Jadi temannya namanya Dimas nih. Dimas kecelakaan waktu pulang kerja. Nah, karena Dimas tinggal seorang diri sebatang kara, karena orang tuanya udah meninggal, saudaranya juga kerja di luar negeri, dia akhirnya minta tolong nih sama si Andi. Ya Andi sebenarnya juga ada keperluan ya saat itu, cuma akhirnya ya udah deh ditemenin satu malam teman-teman. Cuma satu malam di sebuah rumah sakit yang emang rumah sakitnya cukup tua ya, dari zaman Belanda, dari bangunannya seperti zaman Belanda. Nah, disinilah Andi maupun Dimas ternyata mengalami sesuatu yang mengerikan di satu malam itu. Semengerikan apa sih kejadiannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Barat. Sore itu, ratusan pegawai garmen mulai tumpah ruah ke arah jalanan. Mereka tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menepi dulu di beberapa lapak dagangan. Yang perempuan sibuk memilah daster, legging, hingga dalaman, sementara yang lain tampak mengerubungi lapak yang menjual perkakas rumah tangga. Para pedagang itu sudah hafal betul kapan gaji karyawan cair. Mereka juga paham mentalitas buruh di sini yang gemar berbelanja ketika rupiah hadir di dalam dompetnya. Dari sisi gerbang bercat hijau, Andi keluar dengan wajah sumringah. Saku celananya kini tebal oleh uang gaji sehingga ia tidak khawatir harus menunda makan lagi. Andi juga tidak lupa untuk melunasi hutang bakwan, nasi uduk, hingga sampo sasetan di warung Haji Murad. Dengan uang gaji itu, ia kembali harus mengatur kebutuhan dan pengeluaran. Kita nongkrong dulu yuk di warkop. Masih sore ini, ajak salah satu seorang karyawan yang bernama Maul. Waduh, kagak dah. Sejam nongkrong di sana bisa ludes 50.000. Ente tahu sendiri kan, aneh kalau ke warkop udah pasti makan, ngopi sama ngudut. Saut Andi. Ya elah, timbang goban doang apa susahnya? Ente kan belum punya anak bini. Coba tuh Kedo, karyawan pria yang tahun ini resmi meninggalkan status lajangnya. Bukannya gitu dok, gue kan kudu bayar utang. Udah gitu, bulan kemarin kan gue nunggak bayar kos. Ente mah enak tinggal di rumah mertua, kagak perlu mikirin uang sewa bulanan. Andi berkilah. Ya dah, kalau gitu kapan-kapan aja kita nongkrongnya. Tutup Maul. Percakapan berakhir. Edo dan Maul pun berlalu dengan sepeda motornya, sementara Andi masih harus berjalan kaki sejauh 300 meter lagi untuk bisa kesampai jalan raya. Andi memang agak unik, sebab di saat orang-orang menggunakan sepeda motor, ia lebih memilih naik kendaraan umum. Bukan karena tidak punya motor, tapi menurutnya di dalam angkot ia bisa sedikit lebih santai. Belum sampai di ujung jalan, dari arah belakang terdengar suara klakson yang dibunyikan 2 kali. Andi menoleh. Tampak seseorang sudah berada di belakangnya. Ia adalah Dimas, satu-satunya karyawan garmen yang memakai Vespa.
Mau numpang sampai perempatan gak? Tanya Dimas. Nggak ada, makasih. Gue naik bis aja sampai terminal, sahut Andi. Yakin gak mau? Mayan kan bisa hemat 5.000. Dimas terus membujuk Andi. Gak usah, kapan-kapan aja gue numpang sampai kosan, balas Andi seraya cengengesan. Dimas hanya mengangguk sebelum akhirnya pergi meninggalkan Andi. Knalpot Vespa miliknya meletup beberapa kali, bahkan masih bisa terdengar meski kendaraan tersebut sudah menghilang di tikungan. Entah sampai kapan Dimas akan bertahan menggunakan artefak bersejarah itu, sementara kebanyakan orang sudah beralih ke motor metik. Beruntung bagi Andi, sebab bus yang ditunggu sudah tampak dari kejauhan. Dengan sepasang matanya yang masih awas, Andi bisa melihat ke dalam bus tersebut yang sudah dipenuhi penumpang. Pada jam-jam pulang kerja seperti ini, ia harus siap berdesakan dengan para penumpang lain. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang terlalu lama menunggu busnya datang, ditambah harus berjejalan pula. Andi tak henti-hentinya bersiul sambil menata rambut hitamnya dengan sisir. Hatinya senang, namun bukan karena besok libur kerja, melainkan selepas sisa nanti ia hendak pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Sudah hampir 2 bulan ia belum mengunjungi tanah kelahirannya lantaran jadwal pekerjaan yang padat. Jarum jam dinding berlabuh di angka 7. Bersama dengan itu terdengarlah kumandang azan yang bersumber dari RW sebelah. Setelah menyeruput habis kopi susunya, Andi bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Namun, belum juga ia melangkah, mendadak handphone miliknya berbunyi. Andi melongok ke arah layar gawai tersebut. Ternyata itu adalah panggilan dari Dimas. Buru-buru, Andi menggapai smartphone tadi lalu menerima panggilannya. "Halo Di, lagi di mana lu?" tanya Dimas. "Di kosan, tapi bentar lagi gue udah mau berangkat." "Kenapa emangnya?" balas Andi. Syukur dah kalau lu belum berangkat. Ngomong-ngomong, gue mau minta tolong, darurat." "Minta tolong apaan?" "Kalau mau nyuruh input data, apa-apa aja nih. Sekarang gue mau pulang kampung. Paling Senin siang gue baru bisa ngerjain," celetuk Andi. Bukan soal pekerjaan. Makanya dengerin dulu, gue kan belum kelar ngomong." Dimas segera memotong. Ia khawatir Andi keburu menutup sambungan teleponnya. Andi terdiam sambil mengerutkan dahi. Keadaan jadi hening sejenak. Dimas lantas melanjutkan kembali ucapannya. "Bro, gue sekarang lagi di rumah sakit. Gue kecelakaan tadi deket pom bensin. Kata dokter harus dirawat sebab kaki kanan gue cedera parah, gak bisa dibawa jalan." "Kok bisa? Lu bawa motornya pasti ugal-ugalan ya?" sambut Andi penasaran. "Udah deh, nanti aja gue ceritain. Sekarang tolong temenin gue dulu dong di sini. Kalau nggak mungkin juga gue turun naik buat tembus obat, tetap harus ada yang nungguin. Lu kan tahu bentar lagi gue mau balik. Masa iya batal pulang lagi?" "Bro, lu tahu sendiri kan, gue di sini nggak punya siapa-siapa. Orang tua udah meninggal. Adik gue juga lagi jadi TKI di Taiwan. Masa iya lu tega sih ngebiarin gue sendirian di rumah sakit?" Dimas mencoba membujuk Andi dengan nada memelas. Andi menghela nafas dalam-dalam. Rupanya, ucapan Dimas tadi berhasil membuat pikirannya jadi bimbang. Dimas sudah cukup lama berteman dengan Andi, sehingga ia tahu betul karakter kawannya yang satu itu. Andi merupakan sosok yang sangat perhatian terhadap keluarga dan teman-teman sekalipun ia kerap berkamuflase di balik sikap cueknya. "Ayo dong bro, please." Dimas masih terus mengiba. Oke, gue bakal temenin lu malam ini di rumah sakit. Terus buat urusan makan, ngopi sama rokoknya gimana nih?" Andi membalas dengan mengajukan syarat. "Gampang bisa diatur. Udah sekarang langsung kepada aja ya. Jangan lupa bawa matras, bantal sama selimut buat tidur," tegar Dimas. "Yaudah, jam 8 gue meluncur ke sana. Tungguin," tutup Andi. Percakapan pun berakhir. Andi kembali meletakkan gawainya di atas meja, lalu menuju kamar mandi. Malam itu, ia harus kembali menggagalkan niat untuk pulang ke kampung. Ada rasa sedih sebab sang bunda sudah menanti kehadirannya. Namun, Andi juga tak bisa mengabaikan kondisi Dimas yang saat ini memang sedang membutuhkan bantuan.
Barangkali baru minggu depan dirinya akan bisa melaksanakan keinginannya itu. Hampir 1 jam sudah, hujan membalut malam di akhir pekan itu dengan suasana sejuk. Para muda belia sepertinya harus berpikir panjang untuk bisa menikmati malam minggu di luar ruangan. Hanya ada segelintir saja yang rela basah-basahan menembus rintik hujan yang belum juga reda. Beberapa warung kopi atau kafe kecil sepertinya turut kecipratan untung. Para pengendara motor yang terjebak hujan mau tak mau akan menepi. Suasana dingin tentu saja membuat perut mereka minta diisi dengan sesuatu yang hangat. Setidaknya kopi hitam ataupun gorengan bisa jadi solusi sambil menanti rintik hujan berhenti. Dari arah parkiran, Andi berlari secepat mungkin di atas trotoar demi menghindari genangan air. Dia langsung berhenti tepat di depan sebuah rumah sakit. Wajahnya mendongak, memandangi bangunan tua peninggalan Belanda. Usia bangunan tersebut mungkin sudah seabad atau bisa jadi lebih. Tapi dinding-dindingnya senantiasa menampilkan kesan kokoh, seolah menolak dianggap lekang dimakan zaman. Sayangnya, penerangan di sekitaran rumah sakit tadi kurang memadai sehingga menciptakan suasana temaram di beberapa bagian. Tiap hari rumah sakit ini selalu gue lewatin, tapi baru kali ini gue sadar kalau bangunannya cukup tua juga, ucap Andi dalam hati. Heran, kenapa sepi banget ya di sini? Mana lampunya redup lagi? Sambungnya lagi, Andi melangkah menuju ruangan lobi. Di sana ada seorang petugas keamanan yang sedang duduk sambil memainkan handphone. Sambil mengusap rambut yang basah, Andi pun menyapa seorang petugas keamanan. Selamat malam, Pak. Ruang Bougainville ada di lantai berapa ya? Malam juga, Pak. Bougainville ada di lantai 2. Nanti dari sini belok kiri terus lanjut naik tangga. Nah, ruangan Bougainville ada sebelah kanan ya. Jelas satpam tadi dengan ramah. Makasih banyak, Pak. Tutup Andi. Si petugas keamanan mengangguk sambil tersenyum. Ia pun mempersilahkan Andi untuk melanjutkan perjalanannya. Begitu masuk ke dalam ruangan, lalu menutup pintu, Andi sontak merasakan atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Dia tercengang dengan bagian dalam ruangan rumah sakit yang luas namun terkesan dingin. Mungkin itu disebabkan oleh banyaknya ventilasi yang terdapat di ruangan tersebut. Tak ada siapa-siapa di situ kecuali beberapa lapak dagangan yang tampak sudah tutup. Andi berjalan. Suara derap langkahnya menciptakan gema di sekitar ruangan. Sesuai arahan dari Pak Satpam, ia lantas menaiki anak tangga yang akan membawanya ke ruangan Bougainville. Satu persatu, ia menjajaki anak-anak tangga yang dibubuhi ubin khas zaman Belanda. Sepasang matanya terus mengamati dinding rumah sakit yang kusam akibat lembab. Plesteran di beberapa bagian tembok terlihat sudah ada yang rontok. Di sudut plafonnya juga tampak sarang laba-laba yang terayun-ayun oleh hembusan angin dari luar. Sebuah lampu neon yang ada tepat di atas tangga berkedip-kedip seperti akan mati. Jantung Andi mendadak berdegup lebih kencang dari biasanya. Dia merasa rumah sakit ini memiliki nuansa yang suram sekaligus mencekam. Tapi dia tidak ingin buru-buru terhasut oleh penilaian subjektifnya. Namanya juga rumah sakit tua, wajar aja kalau agak bikin merinding. Pikirnya sekedar menenangkan hati. Sesampainya di lantai 2, ia pun langsung berbelok ke arah kanan. Sebuah plang kayu bertuliskan ruangan Bougainville terpampang jelas di dinding. Pencahayaan di lantai 2 ini juga tidak terlalu terang. Di langit-langit memang ada sekitar 6 buah neon yang terpasang, tapi hanya 3 yang menyala. Sisanya padam, entah karena putus atau karena faktor lain. Andi benar-benar merasa kurang nyaman dengan suasana di lantai 2. Terlebih, ia sama sekali tidak menemukan seorang pun di situ. Ini rumah sakit hantu ya? Heran, dari tadi nggak kelihatan ada orang atau perawat yang lewat. Gumam Andi.
Tiba di depan ruangan Bougainville, Andi pun mendorong pintu lalu masuk. Tampak seorang perawat yang sedang shift malam tengah tertidur di meja jaganya. Andi menutup kembali pintu dengan hati-hati agar tidak membuat suara gaduh. Sebenarnya, ia tidak ingin membangunkan perawat tersebut, namun ia perlu bertanya perihal kamar tempat Dimas dirawat. Tak ada pilihan lain, Andi akhirnya membangunkan perawat tadi dengan suara yang sengaja dipelankan. "Permisi mbak, mohon maaf, ruangan Bougainville 13 di mana ya?" Perawat itu terjaga dan segera merapikan rambutnya yang aut-autan. Tidak lupa juga ia menyeka sisa air liur yang meleleh dari sudut bibirnya. Andi nyaris tertawa geli melihat reaksi spontan si perawat. Beruntung ia masih bisa menahan diri. Ruangan nomor berapa?" balas si perawat dengan nada gelagapan. "Nomor 13 mbak, nama pasiennya Dimas Susanto." "Oh, ruangan nomor 13 ada di paling ujung sebelah kiri," terang si perawat. "Makasih mbak, maaf ganggu waktu istirahatnya," tutup Andi seraya menganggukkan kepala. Setelah diberitahu letak ruangan tempat Dimas dirawat, Andi pun meninggalkan petugas jaga itu. Matanya kembali menelisik ke papan informasi yang mencantumkan nomor-nomor kamar yang ada di ruangan Bougainville. Pandangannya terhenti di kamar yang ada di paling ujung. Itulah kamar nomor 13. Tanpa berlama-lama, ia lantas membuka pintu sembari mengucap salam. "Waalaikumsalam," saut seseorang yang ada di dalam ruangan itu. Ternyata yang membalas salam adalah Dimas yang masih terbaring di atas ranjang. Andi tercengang melihat keadaan rekan kerjanya yang terlihat kacau. Kaki kanan Dimas tampak terbungkus perban, sementara sebagian wajahnya biru lebam. Dah lu ya, habis tabrakan apa habis digebukin warga lu?" tanya Andi seraya mengerutkan kening. "Gimana ceritanya sih? Sampai bisa kecelakaan? Lanjutnya lagi." Pas lewat depan pom bensin ada mama bawa motor metik, langsung motong ke kanan, padahal lampu sennya ke kiri. Refleks gua, jadi aja gua ngerem mendadak. Apesnya jeep di belakang gua nggak sempet ngindar, kena tabrak dari belakang deh. Jelas Dimas dengan muka masam. "Nah terus Vespa lu gimana?" "Spakbor belakang hancur, kaki gue juga keseleo gara-gara ketiban Vespa. Masih untung nggak sampai patah." "Nah terus mamanya tanggung jawab nggak?" Andi tampak makin penasaran. Boro-boro orangnya aja langsung kabur, timpal Dimas sewot. Andi spontan terpingkal-pingkal mendengar penuturan serta ekspresi kesal Dimas. Sejenak ia bisa melupakan rasa rindu akan ibu bapaknya di kampung. Namun begitu matanya secara tak sengaja menoleh ke ranjang sebelah, dengan segera ia menghentikan tawanya. Dari balik tirai bilik, Andi bisa melihat pasien lain yang terbaring di atas ranjang. Separuh wajahnya tertutup selimut, hanya tampak kening serta rambut putihnya yang terurai ke sisi bantal. Melihat dari panjang rambutnya, Andi menduga jika pasien tersebut bergender wanita. Seketika Andi menyesal. Dia khawatir waktu istirahat pasien itu jadi terganggu oleh gelak tawanya barusan. "Ngomong-ngomong, ini ruangan kelas 2 ya?" kata Andi dengan suara sedikit berbisik. "Iya, tadinya gue minta dirawat di Bangsal, tapi ternyata udah full," jawab Dimas. "Ngaco lu, udah enak di kelas 2 malah milih Bangsal. Emangnya gak takut keberisikan?" Andi meledek. "Mending gue keberisikan daripada kesepian kayak gini." Andi tidak membalas kalimat Dimas. Mulutnya tiba-tiba terasa asam, hasratnya merokok muncul begitu saja. Dari selepas makan malam, Andi memang belum sempat merokok lantaran Dimas memintanya agar segera datang. Tidak ada balkon di ruangan tersebut, sehingga mau tak mau Andi harus keluar dari area rumah sakit. Kalaupun disediakan balkon, tentunya tetap akan ada larangan merokok. Dimas rupanya bisa membaca gelagat rekan kerjanya, alhasil dia pun mengucapkan sesuatu. "Apa lu? Pengen ngudut ya?" "Ya, tadi habis makan gak sempet ngudut, keburu telepon sama lu," balas Andi cengengesan. "Yaudah nih, pegang buat beli rokok. Kalau gak salah dekat parkiran motor ada warung kopi deh."
Mudah-mudahan aja masih buka. Timpal Dimas sambil memberikan uang 20 ribuan kepada Andi. Tapi jangan lama-lama ngudutnya. Kalau udah kelar langsung balik. Imbunya lagi. Ya elah, yang ngudutnya lama kan lu. Kalau ngudut bisa sampai ngecek nomor togel segala. Andi kembali mengejek. Dah, gue mau cari rokok dulu. Tutup Andi. Pemuda itu meletakkan tas bawaannya di bawah ranjang, lalu bergegas keluar kamar. Sebelum sampai di pintu ruangan, Andi diam-diam mencuri pandang ke balik bilik tempat pasien lain dirawat. Meski penerangannya sangat minim, namun ia masih bisa melihat jelas ke arah pasien tersebut. Tampak olehnya sebuah tangan yang menjulur keluar dari balik selimut. Tangan itu berbalut kulit yang berkerut, pucat, dan terkulai lemak. Terlihat pula selang infus yang menancap di pembuluh darah pasien tadi. Namun sepertinya pasien itu tetap bergeming pada posisi awalnya. Entah memang sedang terlelap atau sudah tidak sadarkan diri, Andi hanya bisa menerka dengan pemikirannya sendiri. Andi menelan ludah, menahan rasa sedih yang sekonyong-konyong hinggap di batinnya. Entah mengapa, ia jadi teringat dengan almarhum pamannya yang juga mengalami hal serupa dengan pasien tadi. Dari kondisi di rumah sakit, Andi bisa mengambil hikmah bahwa sehat itu adalah anugerah. Sehat adalah sesuatu yang sangat mahal. Meski demikian, sampai saat ini ia masih belum bisa memerdekakan diri dari zat racun bernama nikotin. Sesampainya di lantai 1, seorang perawat yang juga sedang bertugas menghampiri Andi. Perawat itu tampak mengenakan masker. Andi yang melihat kedatangan perawat tersebut langsung tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. "Masnya mau kemana?" tanya perawat itu. Saya mau keluar dulu, mau cari warung kopi," jawab Andi. "Kalau sudah lewat jam 9, pintu utama ditutup. Jadi masnya harus lewat selasar, nanti keluar deket IGD ya," jelas si perawat sembari menunjukkan arah menuju selasar. "Oh begitu, makasih ya sus." Perawat tadi mengangguk, lalu pergi menuju ruangan lain. Sementara itu, Andi mulai berubah haluan. Langkahnya kini tertuju ke satu tempat yang akan menuntunnya menuju selasar. Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Begitu Andi tiba di selasar, tempat tersebut sangat lengang. Tak nampak seorang pun berlalu. Ada perasaan bimbang di benak Andi begitu mengetahui suasana selasar yang terasa mencekam seperti itu. Lampu yang terpasang di sepanjang koridor menyala, namun tidak terlalu terang. Di tengah taman, keberadaan pohon kiara yang berusia puluhan tahun hanya menambah kesan seram area selasar. Ya Allah, serem banget di rumah sakit, pikir Andi. Tak ingin terlalu lama berdiam diri, Andi pun melangkah dengan hati gelisah. Meski demikian, ia tidak tergesa-gesa dan mencoba untuk bisa mengendalikan rasa takutnya. Mata Andi tetap tertuju ke ubin koridor yang putih berkilau. Ia sama sekali tidak berniat melengos ke tengah taman yang gelap tak tersentuh penerangan. Semakin lama, atmosfer di selasar itu terasa kian menghimpit. Bulu kuduknya merebak. Di satu persimpangan, langkah Andi terhenti sebab dia harus membaca petunjuk yang tertera di papan keterangan. Tiba-tiba matanya terpaku pada satu ruangan yang berada di ujung, dan itu adalah kamar jenazah. Tak ada seorang pun petugas yang berjaga di sana. Tepat di sebelah ruang jenazah, Andi melihat ada sebuah berangkar yang teronggok begitu saja. Andi melongo sesaat sambil terus mengamati benda pengangkut pasien tadi. Entah apa yang membuatnya berlaku seperti itu meski tidak nampak siapa-siapa di atas berangkar tersebut. Mendadak, imajinasinya liar menjalar, seolah-olah di atas berangkar itu terdapat jenazah yang terbaring. Andi bergidik ngeri. Walau itu hanyalah permainan pikiran semata, tidak ada yang janggal kecuali nuansa horor yang terasa begitu nyata. Makin lama makin merinding aja nih bulu kuduk gua.
Mending buru-buru keluar cari warkop, ucapnya seraya meninggalkan tempat tadi. Gerimis masih setia menemani malam minggu yang kelabu bagi sebagian remaja. Dari ujung lorong yang gelap, Andi mempercepat langkah agar pakaiannya tidak terlalu kuyup. Sebuah warung kopi kecil yang terdapat di parkiran motor menjadi destinasi terakhirnya. Tampak pula di warung itu pedagang bakso beserta tukang sekoteng yang tengah berteduh sambil menikmati hangatnya kopi dan gorengan. Keduanya asyik bercengkrama seraya mengomentari berita yang ditayangkan di televisi. Musim hujan begini ada aja musibah, ada yang kebanjiran, ada juga yang kena longsor, celetuk si pedagang bakso. Seandainya hutan gak ditebang habis-habisan, barangkali kejadian longsor ataupun banjir bandang gak bakal terjadi. Tapi memang dasar manusia serakah, mereka gak mikirin dampaknya. Yang penting cuan, perkara ada korban atau enggak belakangan. Timpal si tukang sekoteng. Ya kalau ternyata si pelaku pembalakan liar dilindungin aparat sama penguasa, ya kita rakyat kecil bisa apaan? Udahlah, kagak usah bahas itu lagi. Nanti kita malah kebakaran jenggot sendiri, sahut si penjaga warung kopi seraya mengupas kacang kulit. Ya bener juga sih, semakin dikomentari makin pusing. Si tukang bakso menutup pembahasan. Maaf ganggu, saya mau pesan kopi hitam sama kretek sebungkus, kata Andi dengan nada sungkan. Siap, balas si penjaga warung kopi ramah. Perhatian si tukang bakso dan tukang sekuteng kini tertuju pada Andi yang asyik mengotak-atik telepon selulernya. Sepertinya ia sedang menjelaskan perihal kepulangan yang gagal kepada sang bunda. Si pedagang bakso melirik ke tukang sekoteng, demikian juga sebaliknya. Barangkali ada satu hal yang membuat kedua pria tersebut sedikit penasaran dengan kehadiran Andi. Masa dari mana ya? Roman-romannya kayak habis kehujanan. Si pedagang bakso bertanya. Oh, saya lagi jagain teman saya. Dia sekarang lagi dirawat di lantai 2. Jawab Andi sopan. Dirawat di situ. Tukang bakso tersebut mempertegas kembali pertanyaannya seraya menuju ke arah rumah sakit. Iya pak, dia tadi sore kecelakaan. Kakinya luka parah. Makanya diminta tolong sama saya buat ditemenin. Sebatang ini selesai, saya harus balik lagi ke lantai 2. Jelas Andi. Lagi-lagi, si pedagang bakso dan pedagang sekoteng saling bertatapan. Diam-diam, si penjaga warung kopi juga turut melayangkan pandangan ke arah Andi. Beruntung, Andi tidak menyadari gerak-gerik mereka hingga 3-5 menit tidak ada pertanyaan yang dilontarkan lagi. Namun, begitu kopi hitam siap dihidangkan, si penjaga warung itu pun mengatakan sesuatu. Berarti situ nanti nginep di situ dong. Ya bang, kasian juga kan kalau teman saya sendirian. Nanti kalau disuruh tebus obat bisa berabe, kan harus naik turun tangga. Oh, emangnya si Mas nggak takut nginep di situ? Kali ini si tukang sekoteng memberanikan diri bertanya. Takut? Takut sama apaan? Orang gak ada apa-apa, sambut Andi santai. Si tukang sekoteng menelan ludah mendengar jawaban Andi yang terkesan menyepelekan. Ia tentu tidak ingin pelanggannya merasa tidak nyaman gara-gara dicecar pertanyaan. 20 menit berlalu, Andi harus kembali ke kamar rawat. Andai saja Dimas tidak menelponnya, barangkali Andi bisa nongkrong lebih lama di warung kopi tersebut. Sebelum meninggalkan warung, tiba-tiba si tukang sekoteng berpesan kepada Andi. Hati-hati ya mas, sama jangan lupa banyakin baca doa. Andi mengangguk, meski ia sendiri kurang paham maksud dari ucapan pria tersebut. Setelah mengambil uang kembalian, akhirnya Andi meninggalkan kedai itu. Seperti biasa, ia harus berlari melintasi keremangan dan menembus gerimis yang tak kunjung reda. Kurang dari semenit, Andi tiba di depan lorong dekat IGD. Tenggorokannya bagai tercekat. Begitu menatap ke sepanjang selasar rumah sakit yang tampak temaram, hatinya berharap ada pengunjung lain yang juga sedang berlalu di situ. Namun faktanya tidak ada seorang pun yang menampakkan batang hidungnya. Andi sempat berkecil hati yang berdampak pada merosotnya mental juga keberaniannya.
Tapi bagaimanapun juga, ia harus kembali ke ruangan Bougainville sebab Dimas sudah menunggunya. Dengan perasaan cemas, Andi membaca Al-Fatihah sampai beberapa kali sebagai penawar kegundahan yang melanda batinnya. Keberanian berhasil dihimpun. Selang beberapa saat kemudian, Andi mulai menyusuri selasar rumah sakit tua itu. Jantungnya berdegup kencang. Tiap kali langkah kakinya menghasilkan gema berkepanjangan, saking heningnya, sampai-sampai desa nafasnya bisa terdengar jelas. Andi sengaja menundukkan wajah. Begitu jaraknya semakin dekat ke ruang jenazah, langkahnya dipercepat. Ia juga tak mau menoleh ke sembarang arah selain tertuju ke ayunan kakinya sendiri. Mendadak, ada suara derit roda berangkar dari sebelah kiri arah tempat di mana kamar jenazah berada. Andi sontak menghentikan langkahnya. Walau ia sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi, suara derit roda berangkar kembali terdengar, memaksa Andi melirik perlahan ke sumber suara tadi. Tubuh Andi gemetar ketika menyaksikan berangkar itu bergerak sendiri secara acak di sekitar pintu ruang jenazah. Tak ada seorang pun yang menggerakkan benda tersebut. Itu sebabnya Andi ingin secepatnya kabur sambil terus membaca doa yang dihafal. Andi memalingkan wajah. Meski demikian, berangkar tadi masih saja bergerak tak beraturan hingga di satu momen pergerakan berangkar harus terhenti akibat melenceng ke sisi selasar lalu terguling ke pekarangan berumput. Andi merasa itu adalah saat yang tepat untuk segera mungkin melarikan diri. Benar saja, ia langsung ambil langkah 1000 menuju ruangan tengah. Setelah Andi berhasil naik ke lantai 2 dan tiba di depan ruangan Bougainville, seorang petugas jaga tampak biasa saja melihat Andi yang terengah-engah disertai peluh yang bercucuran di dahinya. "Mbak, barusan ada berangkar, Mbak," ujar Andi terbata-bata. Si petugas jaga itu hanya tersenyum simpul menanggapi laporan Andi. Alih-alih menunjukkan atensi, si petugas malah meresponnya dengan santai. "Oh, ada berangkar. Kirain ada apa?" balasnya sembari berdiri. Belum sempat Andi melanjutkan kalimatnya, petugas itu sudah keburu masuk ke dalam ruangan khusus dokter jaga. Alhasil, Andi hanya bisa memendam perasaan dongkol dan kecewa. Satu panggilan masuk dari Dimas mengalihkan perhatiannya. Dengan sigap ia menerima panggilan itu. "Ya, bentar lagi gue sampai. Tunggu aja," ucapnya singkat. Andi bergegas menuju kamar yang berada paling ujung di ruangan Bougainville. Knop pintu diputar lalu didorong. Tampak Dimas sedang duduk di ranjang dengan wajah kesal. Dia langsung menumpahkan kekesalannya pada Andi lantaran terlalu lama menunggu. "Ceelah, baru tinggal setengah jam aja udah kelabakan," jatuh Andi sewot. Andi secara spontan berhenti mengoceh begitu melihat ke arah ranjang yang ditempati pasien lain. Dia tak henti-henti merutuki kelakuannya sendiri yang dianggapnya berpotensi mengusik ketenangan pasien tersebut. Hanya ada tirai bilik berwarna hijau toska sebagai pembatas yang menjaga privasi antara kedua pasien tadi. Dengan mengandalkan penerangan yang kurang terang, Andi diam-diam melirik ke balik tirai bilik. Rupanya, dia masih penasaran dengan keberadaan pasien yang terbaring persis di sebelah ranjang Dimas. Tak ada yang berubah. Posisi pasien itu masih tetap seperti sebelumnya. Andi mengerutkan kening lantaran merasa heran dengan kondisi itu. Baru juga dia akan menanyakan perihal pasien tersebut kepada Dimas, namun urung ia lakukan. "Kalau mau tidur, gelar aja matrasnya di bawah. Gue tidur duluan ya. Sepet banget mata gue," cakap Dimas. Andi tidak mengiyakan dan lebih memilih untuk membuka matras di lantai. Beberapa menit kemudian, lapak tidur telah digelar. Sebelum beristirahat, Andi terlebih dulu mengenakan sweater dan kaos kaki agar tidak kedinginan. Tak butuh waktu lama baginya untuk terlelap. Kurang dari 10 menit, dengkuran pun menggema di kamar tersebut. Udara dingin
membuat Andi terjaga dari tidurnya. Di antara remang cahaya, ia masih bisa melihat waktu pada jam di tangannya meskipun agak samar. Jarum jam itu kini tengah bertengger di angka 2:10. Kelopak matanya seperti digelayuti bandul besi, terasa berat untuk dibiarkan terbuka. Alhasil, Andi merubah posisinya jadi menghadap ke kolong ranjang yang ditempati oleh Dimas. Belum ada semenit ia memejamkan mata, mendadak telinganya mendengar ada suara langkah terseret dari arah belakang. Sontak ia membuka lagi matanya meski tidak langsung memeriksa ke sumber suara tersebut. Dan memang Andi tidak sedang bermimpi, sebab suara langkah terseret itu kembali muncul. Kali ini rasa penasarannya sudah tak bisa dibendung lagi. Andi pun membalikan posisi badan. Dia lalu menoleh ke sumber suara yang ternyata berasal dari ranjang pasien di sebelahnya. Tirai bilik rumah sakit selalu menyisakan celah di bawahnya sekitar 20 cm. Dari celah itulah Andi bisa melihat ada sepasang kaki. Kulit kedua kaki itu sangat pucat, berkerut, dan dipenuhi luka yang masih basah. Bahkan pada bagian punggung kaki sampai batas mata kakinya juga membengkak. Selangkah demi selangkah, si pemilik kaki itu mencoba berjalan walau pelan dan terseret mengenai lantai. Ya Allah, kasihan amat pasien sebelah gak ada yang nungguin, ucap Andi dalam hati. Mana udah tua, sakit-sakitan lagi ibunya. Andi sebenarnya hendak membantu pasien tersebut, namun ia keburu masuk ke dalam toilet. Niat itu pun diurungkan, sebab pasien tadi ternyata masih bisa ke toilet seorang diri. Rasa kantuk lagi-lagi menggerayangi kelopak matanya. 2-3 kali Andi menguap hingga akhirnya kembali terlelap. Rupanya Andi tidak benar-benar bisa tidur pulas, seperti ada sesuatu yang membuat perasaannya gundah. Entah itu apa. Sampai di satu waktu, Andi merasakan ada hembusan angin dingin yang tepat mengenai wajahnya. Spontan, ia membuka mata dan berteriak lantaran terkejut setengah mati. Itu dikarenakan ada seraut wajah wanita tua tengah mengintipnya dari celah bagian bawah tirai. Beruntung Andi ingat jika di sebelahnya memang ada pasien yang barusan terbangun untuk ke kamar kecil. Dia menduga jika pasien tersebut telah kembali dari hajatnya di toilet. Si nenek masih memandangi Andi dengan tatapan dingin. Ia sama sekali belum beranjak sejengkal pun dari posisinya. Rambut si nenek yang beruban sampai tergerai menyentuh lantai. Tak lama kemudian, ia pun beranjak dari situ lalu kembali naik ke ranjang. Jantung Andi benar-benar hampir copot akibat ulah pasien kurang kerjaan tadi. Ingin rasanya ia mengumpat, tapi takut kualat lantaran pasien itu sudah terlalu sepuh. Alhasil, dia hanya bisa mengelus dada sambil beberapa kali mengucap istighfar. Aduh, bagus aja gua gak jantungan. Dasar nenek tua, gumamnya. Tanpa disadari, rupanya Dimas terbangun akibat kegaduhan tadi. Dimas melenguh, lalu duduk sembari meregangkan otot-otot badannya yang terasa kaku. Matanya masih berair dan masih berusaha beradaptasi dengan kondisi ruangan yang agak gelap. Dimas lalu melihat Andi yang sedang duduk melongo di alas tidurnya. Dia pun mengira Andilah yang memadamkan lampu di ruang tengah dan membiarkan lampu di depan pintu kamar kecil tetap menyala. Lampu tengah lo matiin ya? Tanya Dimas. Ya, habis itu gue gak bisa tidur kalau lampu kamar masih nyala, jawab Andi. Nyalain lagi buruan, jangan sampai remang begini. Dimas meminta Andi untuk kembali menyalakan lampu, namun dengan ekspresi yang terlihat gusar. Lu kayak perawan aja tidur kudu lampu nyala, sindir Andi. Bukan begitu malih, nanti aja deh gue jelasin. Dah, nyalain lagi lampunya, perintah Dimas dengan intonasi yang agak meninggi. Ya gak usah ngegas gitu juga kali ngomongnya, kasihan tuh nenek sebelah, nanti keberisikan gara-gara suara lu, bisik Andi seraya meletakkan jari telunjukan di depan bibir. Dimas tercengang mendengar kalimat yang dilontarkan Andi.
Dia mengernyit, berharap Andi sedang melantur, tapi sepertinya Dimas tidak melihat pertanda jika Andi salah ucap atau melantur seperti yang baru saja difikirkannya. Tak ingin berspekulasi dengan nalarnya sendiri, Dimas akhirnya bertanya dengan penuh rasa heran. Nenek di sebelah? Nenek di sebelah mana maksud tuh? Andi menghela nafas dalam-dalam sambil geleng-geleng kepala. Dia mengira jika kecelakaan kemarin sore telah membuat Dimas pikun atau linglung. Dengan nada jengkel, Andi pun menyaut, bener-bener lo ya, baru aja disundul jeep dari belakang udah pikun. Gimana kalau disosor puso lo? Ya jelasin nenek pasien sebelah lah, yang mana lagi, sambung Andi sambil mengarahkan ibu jarinya ke arah ranjang sebelah yang tersekat oleh tirai. Dimas terperanjat dengan mulut menganga. Kali ini ia benar-benar mengira jika Andi memang sedang berbicara ngawur. Sebelum Andi kembali nyerocos seperti petasan jangwe, Dimas berinisiatif untuk mempertegas pernyataannya. Sejak kapan di sebelah ada pasiennya? Dari awal datang gua tuh sendirian. Ih, beneran linglung nih orang, celetuk Andi sambil berdiri. Andi kesal, tapi untuk kali ini ia sedang malas berdebat panjang lebar dengan Dimas. Dia pun melangkah ke dekat tirai dengan sigap. Jemarinya meraih tirai tersebut, lalu bersiap menariknya ke sisi kiri. Sekali tarik, maka tersibaklah tirai bilik itu lebar-lebar. Alih-alih ingin membuktikan ucapannya, Andi justru terperanjat lantaran di ranjang sebelah sama sekali tidak ada pasien yang tengah dirawat. Untuk beberapa saat Andi terperangah sambil menoleh ke segala arah. Coba lu lihat baik-baik, gak ada siapa-siapa kan? Ujar Dimas. Tapi dari pas gue dateng, gue ngeliat ada pasien di ranjang itu, balas Andi dengan suara bergetar. Beneran lu barusan lihat nenek-nenek di ranjang itu? Tanya Dimas dengan tatapan menyelidik. Andi tegas mengangguk meski dengan raut wajah yang kebingungan. Dimas menghela nafas panjang lalu meminta Andi untuk menyalakan lampu tengah. Setelah ruangan itu terang, barulah Dimas berterus terang perihal sosok perempuan tua yang belum lama disaksikan Andi. Kemarin sore pas gue baru masuk ruangan ini, emang ada perempuan tua yang isi ranjang sebelah, tapi dia dalam kondisi kritis dan dibawa turun ke ruang ICU. Jam 5:30 gue dapat kabar kalau si nenek udah meninggal. Selepas maghrib, tiba-tiba gue ngerasain ada yang aneh. Tengkuk gue terasa berat sama panas. Saat itu juga lampu tengah emang belum nyalain, jadinya cuma dapat cahaya dari lampu depan toilet. Dari celah tirai, samar-samar gue lihat ada si nenek lagi duduk di atas ranjang. Dia ngadep dinding, tapi sekali-kali ngelengos ke arah gue. Ya jelas gue panik lah, sama takut. Itu sebabnya gue langsung hubungin lo supaya temenin sepatnya datang kemari. Wah, suwe juga lu. Lu mah sama aja ngerjain gue, Andi menyaut. Ah udah, nanti siang pokoknya gue mau balik. Ogah banget gue suruh nginep sini lagi, lanjut Andi. Ya gak apa-apa lu balik. Lagian kata dokter siang atau sore ini gue juga udah boleh pulang kok, saut Dimas. Mas, ngomong-ngomong, si nenek itu emang sakit apa ya? Andi melemparkan pertanyaan. Ya diabetes, gagal ginjal juga, kakinya sampai bengkak sama penulu ke benana. Geli banget ya. Pungkas Dimas seraya mengangkat kedua baunya. Andi untuk kesekian kalinya membisu. Apa yang barusan diutarakan oleh Dimas memang seperti yang ia saksikan sendiri. Pantas saja penampakan si nenek terlihat begitu payah untuk sekedar melangkah. Ternyata satu penyakit berbahaya telah menggerogoti kesehatannya sampai harus merenggut nyawanya. Mentari pagi memancarkan sinar kemasannya ke segala penjuru dinding ruangan tempat Dimas dirawat. Cahaya itu seketika membenamkan sisa-sisa energi negatif serta aura mistis yang kadung melekat di bangunan rumah sakit itu. Tak ada lagi suasana mencekam seperti tadi malam. Gerimis berhenti, berganti pijar-pijar kehangatan yang kelak akan menumbuh kembangkan bunga serta dedaunan. Di balik rimbunnya tajuk pepohonan, terdengar kicau riang dari makhluk-makhluk mungil bersayap. Di pagi itu, semesta kembali mengaturkan pesonanya, langit biru tanpa kawalan awan.
Di warung kopi dekat parkiran motor, Andi tampak duduk di depan etalase berisi gorengan. Wajahnya agak kuyu akibat kurang tidur. Sambil menunggu pesanan kopinya dibuat, Andi mencomot sepotong bakwan yang beberapa saat lalu baru diangkat dari wajan. Tak lama kemudian, si penjaga warung datang seraya menyerahkan segelas kopi hitam panas. Lemes banget kayaknya, Kang. Kurang tidur apa gimana? Tanya pria itu kepada Andi. Panjang kalau diceritain mah. Kayak drama Korea. Saut Andi sedikit bergurau. Si penjaga warung terkekeh mendengar jawaban Andi. Dia seperti paham jika Andi baru saja mengalami malam yang panjang di dalam rumah sakit itu. Sambil membersihkan gelas dengan serbet, ia pun kembali berucap, "Gak usah heran, namanya juga rumah sakit tua, pasti ada aja deh dramanya. Makanya suka males kalau ada perawat yang pesan gorengan apa teh manis, terus disuruh bawa ke dalam. Apalagi kalau udah malam, mending saya tolak mentah-mentah." Andi manggut-manggut sambil mendengarkan penuturan si penjaga warung kopi. Lumayan pikirnya, sambil ngopi dapat cerita mistis gratis. Minggu kemarin, giliran tukang skuteng yang kena apes. Ada petugas malam yang minta dibawain pesanan ke ruang jaga. Nah, pas balik, tahu-taunya dia diikutin berangkar. Padahal kagak ada yang bawa, tapi tuh berangkar bisa gerak sendiri sampai ke depan kamar mayat. Nah, habis kejadian itu, tukang skuteng kapok nerima pesanan lagi. Si penjaga warung mengakhiri ceritanya dengan gelak tawa. Andi bersyukur dirinya tidak harus berlama-lama berada di ruangan rumah sakit itu. Cerita si penjaga warkop memang menarik untuk disimak, tapi bikin susah tidur andai dialami secara langsung. Namun, Andi memilih untuk bersikap bijak dan bungkam. Tidak ada yang perlu tahu perihal pengalaman mistisnya di rumah sakit peninggalan Belanda tersebut. Satu-satunya yang bisa ia ambil untuk dijadikan pelajaran adalah bagaimana menyayangi diri sendiri. Andaikan semua orang mau menjaga pola hidupnya sedari dini, barangkali tidak ada yang harus berbaring di ranjang rumah sakit sebagai pasien. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, ngeri banget ya. Andi sama Dimas cuma satu malam, tapi rasanya panjang banget. Ini ngeri ya. Bagaimana di sini ternyata apa yang dilihat Andi dari awal dia masuk ke ruang rawat inapnya Dimas itu bukan manusia, teman-teman. Kan inget kan ya, waktu Andi baru masuk tuh, baru masuk terus ngeliat, wah ada nenek-nenek, dia nggak enak tuh, udah ketawa, udah berisik. Ternyata ada nenek-nenek yang lagi dirawat di ranjang sebelahnya Dimas. Nah, dia pergi ke warung, balik lagi tidur. Menurut saya, scene paling mengerikan tuh waktu dia lagi tidur, terus dia nengok ke samping tuh. Dia kan tidur di bawah ya, di kolong ranjang. Nah, di samping pembatas antara pasien tuh ada jeda sekitar 20 cm, sejengkal mungkin. Di situ ada muka nenek-nenek lagi ngelongok gitu. Serem banget. Itu udah parah, itu seremnya itu kalau menurut saya. Kalau saya pasti udah teriak terus kabur, udah males banget terus tidur di situ. Tapi di sini dia masih berpikiran jika itu adalah sosok nenek-nenek yang di sebelah. Kalaupun iya, masa iya dia nengok ke bawah ngapain juga? Nah, di sini ternyata Dimas baru ngomong. Kalau tadi sore itu nenek itu baru meninggal, pas Dimas masuk tuh masih ada tuh. Nah, pas sore kritis, maghrib meninggal. Nah, ternyata Dimas juga ngelihat, kan kurang ajar. Harusnya Dimas ngomong dong. Harusnya Dimas ngomong kalau habis ada kejadian bla 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 bla. Ya minimal Andi juga nggak pergi-pergi dan ya nggak siap gitu menghadapinya ya. Tapi overall kisahnya keren banget ya. Jadi serius Bang Ali sekali lagi simple, pembawaannya santai tapi gelap banget debut horornya ya. Keren pakai banget Bang Aldi. Terima kasih. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya juga jangan lupa ya teman-teman ya. Boleh dibantu juga dong di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan.
Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.